guys, perkenalkan nama saya Esther Berlian Agnesa Putri, NPM 2150810, dan saya bersama dengan teman saya, Salsabila Natsua Rizky Arfia, NPM 2150806. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang utang lancar dan penggajian. Saya akan menjelaskan tentang utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo pembayaran kurang dari 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Siklus operasi juga disebut sebagai siklus konversi kas, yaitu artinya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membeli sebuah investasi dan mengubahnya menjadi kas dari penjualan. Jenis-jenis utang lancar ada 6. Yang pertama ada utang dagang, yaitu transaksi jual beli barang dagang yang dilakukan secara kredit atau pembayaran tempo. Yang kedua ada utang dividen, yaitu perusahaan harus memberikan dividen kepada pemegang saham yang diumumkan sebagai pembagian laba perusahaan. Yang ketiga ada biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang masih harus dibayar mengacu pada kewajiban yang telah dilaksanakan kepada perusahaan, tetapi perusahaan belum memberikan bayaran. Yang keempat ada wesel bayar, yaitu transaksi jual beli barang dagang yang dilakukan secara kredit atau pembayaran tempo dan membutuhkan surat perjanjian tertulis yang berisikan tanda tangan kreditur dan debitur. Yang kelima ada uang muka, yaitu ketika perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan dan pelanggan memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Yang terakhir ada utang gaji atau upah, yaitu ketika ada di kondisi tertentu yang menyebabkan gaji belum dapat dibayarkan, maka muncullah utang gaji atau upah yang harus segera dilunasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggajian. Yang pertama, definisi penggajian. Sistem penggajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji, termasuk untuk membuat slip gaji online karyawan. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempatnya bekerja. Data yang dibutuhkan dalam penggajian, yang pertama data variabel. Data variabel merupakan data tidak tetap yang selalu berubah tiap periode pembayaran gaji. Data variabel berisi yang pertama, jumlah jam atau hari kerja. Yang kedua, jumlah cuti, izin atau sakit. Yang ketiga, hari libur. Yang keempat, penghasilan dan potongan pajak kumulatif. Yang kedua, data konstan. Data konstan merupakan data yang tetap dan tidak berubah dalam sistem penggajian. Data-data konstan meliputi yang pertama, nama karyawan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga status pernikahan dan jumlah tanggungan, yang keempat jumlah penghasilan tidak kena pajak, yang kelima jumlah gaji, yang keenam divisi tempat bekerja, yang ketujuh iuran BPJS. Prosedur penggajian. Yang pertama, prosedur pencatat waktu hadir, yang kedua prosedur pencatat waktu kerja, yang ketiga prosedur pembuatan daftar gaji, yang keempat prosedur distribusi biaya gaji, yang kelima prosedur pembayaran gaji. Cara penggajian karyawan. Yang pertama, untuk menghitung gaji karyawan, tim HRD akan memperoleh data konstan dan data variabel yang sudah valid agar dapat diproses untuk menentukan gaji karyawan per orang. Yang kedua, tim HRD akan menghitung pajak penghasilan karyawan sesuai status jabatan maupun keluarga. Yang ketiga, tim HRD mendapatkan rekapan revisi penghitungan pajak gaji dari bagian pajak serta membuat slip dan daftar gaji seluruh karyawan. Yang keempat, penghitungan gaji tersebut kemudian direvisi oleh bagian divisi keuangan perusahaan. Yang kelima, apabila tidak ada kesalahan, tim HRD akan membuat cek tunai yang berisi jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya kepada pemimpin perusahaan untuk diproses. Yang keenam, tim HRD akan melakukan cek tunai mentransfernya ke bank mitra agar dapat ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Sekian penjelasan dari kami, semoga setiap penjelasan dari kami dapat membantu kalian semua. Terima kasih, dadah!